Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu guru berharap semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi, kita akan belajar bersama. Ya anak-anak, kita akan belajar tentang karakter ya. Nah, terlebih dahulu kita mau minta Tuhan Yesus untuk memberkati kita biar kita bisa menjadi anak yang semakin pintar. Oke, kita berdoa ya. Jurus doa 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami akan belajar, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Ya anak-anak, minggu ini kita ada di karakter yang sama seperti minggu lalu, yaitu karakter kemurahan. Di dalam karakter kemurahan, kita belajar tentang dermawan. Anak-anak masih ingat kan dermawan itu apa? Iya, betul sekali. Dermawan itu kita belajar bagaimana kita bisa menolong orang lain, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus. Anak-anak sudah belajar untuk berbagi? Coba anak-anak sebutkan berbagi apa saja yang bisa anak-anak lakukan. Iya, ada yang berbagi mainan dengan teman saat bermain, betul sekali. Oh, ada juga yang berbagi makanan dengan temannya. Betul sekali jawaban anak-anak semua. Iya, kita bisa belajar berbagi dengan teman. Kita bisa belajar berbagi dengan saudara kita dengan apa yang kita punya. Di saat kita berbagi, di saat kita menolong orang lain dan orang itu bahagia, pastinya kita juga akan ikut bahagia. Anak-anak, kalau kita belajar untuk berbagi, ingat kita memberikannya dengan tulus. Kita tidak perlu meminta balasan. Seperti Tuhan Yesus yang sudah menolong dan mengajarkan kita bagaimana untuk kita menolong, kita memberkati orang lain dengan apa yang kita punya. Nah, Ibu Guru punya sebuah cerita tentang bagaimana cara menolong dengan sesama. Anak-anak bisa saksikan ya cerita berikut ini. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya, lalu mereka meninggalkannya. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu. Dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya. Dia melewatinya begitu saja. Setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu. Dia juga melihat orang Yahudi itu. Tetapi orang Lewi itu tidak menolongnya juga dan melewatinya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Esoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah anak-anak, dari ketiga orang ini, manakah orang yang murah hati dan mau menolong? Iya, betul sekali, ada di nomor 3, yaitu orang Samaria yang baik hati. Nah anak-anak, bagaimana ceritanya? Anak-anak sudah dengar dengan baik? Iya, nah dari cerita tadi kita belajar untuk mau menolong orang, kita mau belajar untuk menghargai orang,
kita belajar untuk mau berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Nah, siapa yang mau jadi anak seperti orang Samaria yang tadi? Iya, pastinya semua mau ya belajar seperti orang Samaria yang baik hati itu. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai dan kita akan mengucap ayat hafalan. Ayat hafalan kita masih sama seperti minggu lalu. Ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Kita ucap sama-sama ya. Oke, siap tangannya seperti ya bagaimana? Oke, Ibu Guru hitung ya. 1, 2, 3. Ku buka Alkitab, lalu ku baca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oke anak-anak, itu dia ayat hafalan kita minggu ini. Ya, selamat melanjutkan aktivitas di rumah ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.